كل هذه الأرض ما تكفي مساء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Novia Rizka Amalia. Ana min qismi ta'lim al-lughatul arabiyyah ba. Fihunna sanubayyinu hadzal maqala tahta al-mawdu' tashbih, majaz dan kinayah dalam Al-Qur'an juz 22 yang meliputi surat Al-Ahzab, surat Saba, surat Fatir dan surat Yasin. Baik, kemudian saya akan membahas juz 22 yang pertama, yaitu mengenai tasbih, di mana dalam juz 22 ada beberapa ayat tasbih, di antaranya yaitu dalam surat Yasin ayat 13. Dalam surat Yasin ayat 13 tersebut saya akan membahas ayat tersebut memasuki gaya bahasa tasbih yang seperti apa, kemudian alasan kewacanaan penggunaan tasbih, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana aspek estetika dalam ayat tersebut. Baik, yang pertama itu saya mengambil surat Yasin ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dalam surat Yasin ayat 13 tersebut kita akan membahas yang pertama, yaitu jenis gaya bahasa tasbih. Dalam ayat tersebut wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Nah, dalam ayat tersebut terdapat lafaz mathalan. Maka dalam surat Yasin ayat 13 tersebut termasuk dalam tasbih mursal, yang mana tasbih mursal adalah tasbih yang ada tasbihnya tampak. Dalam lafaz wadrib lahum mathalan, mathalan merupakan ada tasbih yang berbentuk isim. Jadi Yasin ayat 13 tersebut termasuk tasbih mursal. Kemudian yang kedua yaitu alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Kenapa kok harus tasbih mursal? Apa penjelasannya gitu? Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan perumpamaan bagi mereka suatu kaum dalam suatu negara yang mendustakan agama Allah, yang tidak mau menerima apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi perumpamaan berupa apa? Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan mathalan, perumpamaannya yaitu Allah telah menurunkan azab dalam suatu negara tersebut, yang negaranya tidak diketahui. Memang sengaja tidak diberikan nama negaranya apa. Kenapa dalam negara itu diberikan azab? Karena mereka telah mendustakan agama Allah, tidak mau menerima ajaran yang telah dibawa Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian aspek estetika. Aspek estetikanya apa dalam ayat tersebut? Nah, dalam ayat tersebut sangat menarik ayatnya. Karena apa? Karena di dalamnya merupakan berisi suatu cerita, yang mana cerita tersebut sebenarnya panjang sekali dan memang menarik untuk dipelajari. Jadi aspek estetika dalam ayat tersebut adalah dalam lafaz wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, gitu ya. Jadi yang mana menunjukkan apa yang telah mereka lakukan, mendustakan para utusan Allah. Kenapa kok didustakan? Nah, kita kalau melihat ayat itu, melihat artinya, maka kita akan timbul penasaran kenapa kok seperti, kenapa sih? Nah, akhirnya kita mengetahui, oh ternyata Allah memberikan azab dalam suatu negeri tersebut karena mereka tidak mau menerima ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu majaz, di mana dalam juz 22 majaznya ada beberapa. Namun saya mengambil surat Al-Ahzab ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nah, dalam ayat tersebut jenis majaznya apa? Dia mengikuti gaya majaz apa? Nah, maka dalam ayat tersebut mengikuti gaya majaz yaitu majaz mursal. Dalam ayat tersebut majaznya yang mana? Yaitu
wada'iyan ilallahi, wada'iyan. Da'a itu sebagai penyeru. Penyeru yang seperti apa? Bukan penyeru ayo sorak-sorak, bukan. Jadi penyeru di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyeru umatnya, yaitu beliau adalah pembawa suatu cahaya yang lurus, pembawa jalan yang benar, penuntun umatnya. Seperti itu. Maka majas yang terkandung dalam ayat tersebut adalah majas mursal. Kemudian alasan kewacanaan penggunaan majas. Kenapa kok pakai majas mursal? Mana majasnya? Nah, di sini seperti itu. Dalam wada'iyan ilallah, Nabi Muhammad itu sebagai penyeru yang seperti apa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam ayat tersebut Nabi sebagai penyeru dalam Islam, pembuka jalan, penuntun umat, kemudian mengarahkan, mencontohkan, menunjukkan yang hak, menunjukkan yang batil, seperti itu. Jadi beliau adalah nur, cahaya. Jadi yang dimaksud penyeru di sini bukan penyeru sorak-sorak. Kemudian aspek estetika apa yang ada dalam surat Al-Ahzab tersebut? Nah, di sini keindahannya, ayat ini merupakan ayat penyeru, ayat penunjuk, yaitu ayat ini mengungkapkan suatu perintah, mengungkapkan suatu anjuran. Maka aspek estetikanya di anjuran tersebut. Jadi ayat ini indah karena ayat ini tuh berupa anjuran, berupa perintah, ajakan, dan saling berkaitan dengan ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 41 yang wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Jadi saling berkaitan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kinayah, yang mana dalam juz 22 ini ada beberapa ayat kinayah. Namun saya mengambil surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, yang mana ayat ini saling berkaitan. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nah, dalam ayat ini kategori kinayahnya yang mana? Dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Nah, kinayahnya di sini yaitu dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 ini menunjukkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kinayah tersebut dapat dikategorikan sebagai kinayah sifat. Kinayah sifat, kenapa kinayah sifat? Karena dalam ayat tersebut mencakup sifat dari Rasulullah SAW. Kinayah sifat ini dapat diketahui dari adanya penyebutan mausuf yang disifati. Siapa yang disifati? Rasulullah SAW dalam konteks suatu kalimat, baik itu lafadznya, ucapannya, maupun zahirnya. Misalnya contoh itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga kinayah sifat. Kenapa kok sifat? Karena dalam Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq merupakan jujur. Jadi sifat jujur yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu. Kemudian ada lagi Umar, yaitu Khalifah Umar bin Khattab itu dijuluki sebagai Al-Faruq. Umar bin Khattab Al-Faruq. Karena apa? Karena Umar bin Khattab itu sebagai pembeda. Jadi sifat yang dimaksud adalah seperti itu, saling berkaitan. Kemudian alasan kewacanaan penggunaan kinayah. Kenapa ayat tersebut ini disebut dengan kinayah? Kenapa? Karena dalam ayat tersebut menunjukkan tugas Nabi, yaitu tugas Nabi sebagai pembawa kabar gembira, penyeru dalam kebaikan, penuntun hambanya dari jalan yang gelap gulita menjadi jalan yang terang benderang. Jadi Rasulullah SAW merupakan cahaya bagi umatnya. Mereka menunjukkan jalan yang benar dan menunjukkan
bagaimana Islam itu berperan. Kemudian alasan kewacana tersebut merupakan alasan kewacana dari surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan menjadi tugas risalahnya yang mulia. Aspek estetikanya yaitu ayat ini dalam lafadznya itu ada harakat yang sama. Jadi jika diucapkan, maka ayat ini menimbulkan suatu keindahan tersendiri. Misalnya ini dalam surat 45 sampai 46 tadi, yaitu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nah, dalam syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, yaitu dalam akhir kalimatnya berharokat fathah tanwin semua. Jadi ketika dilantunkan, dia memiliki keindahan estetika tersendiri. Jadi inilah kiranya aspek keindahan yang semakin memperindah, mempercantik suatu ungkapan bahasa Arab dalam suatu ungkapan balaghah dalam Al-Quran. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah warida wal inayah. Syukran al ihtimamikum jami'an. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو تضيق الأرض نسكن